pada bulan Ramadan ini huruf ketiga yaitu dollah bil fathah, yaitu pencarian. Pencairan yang mana dimaksud ini pencarian ya. Pencarian. Pencarian yang mana dimaksud pada tulisan ini pengusaha Abah yaitu pencairan seorang mukmin tentang ilmu. Jadi adolatul mukmin ilmu. Jadi pencarian seorang mukmin itu adalah ilmu. Setiap kali ia menemukan satu hal yang baru, maka orang lain akan memintanya. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu ini sangat penting kedudukannya. Sampai pengusaha Abah sabda 11 sabda mursyid pada tahun 2014 itu, nomor yang ketujuh itu, agungkanlah ilmu dan ahlinya. Jadi pengusaha Abah sendiri kepada kita memberikan sabdanya agar kita mengagungkan ilmu dan ahlinya. Tentu yang ahlinya di sini tadi dalam firman Allah surat Al-Mujadalah, ditinggikan beberapa derajat. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu akan ditinggikan beberapa derajat dibandingkan tidak ada ilmunya. Karena manusia ini pencarian yang tidak akan pernah habisnya itu menuntut ilmu. Buktinya sekarang banyak orang yang belajar terus tanpa henti sampai gelar guru besar, profesor masih terus belajar dalam dunia pendidikan ya. Contoh yang bisa dilihat gitu. Bagi dalam dunia tasawuf ruhani, orang mencari ilmu sejati, ilmu tasawuf akan pernah habis karena lautan tanpa tepi. Artinya terus menerus, semakin digali semakin orang merasa haus dengan ilmu. Begitu pula mencari harta, itu sama. Jadi di dunia ini ada dua pencarian yang tidak pernah terputus, yaitu pencarian ilmu, yang kedua pencarian harta. Nah, kita di sini pencarian ilmu, yang mana ilmu di sini pengusaha Abah membagi dua, gitu kan? Ada ilmu dohir dan ilmu batin. Nah, ilmu batin inilah yang seperti sumber mata air yang asli. Ya, kalau dibaratkan dengan sumber mata air Zam-Zam ya di Mekah Mukarramah. Nah, jadi ketika pada musim haji, semua orang yang berhaji meminum, bahkan pakai mandi juga mungkin atau kebersihan yang lain dengan air Zam-Zam, dan sampai pulang membawa bekal air Zam-Zam. Air Zam-Zam tersebut tidak akan pernah habis selamanya abada, mungkin sampai kiamat ya. Jadi tidak akan pernah habis. Seperti itulah ilmu batin gambarannya. Kalau ilmu dohir mungkin kita terbatas, terbatas oleh usia kita, ya, terbatas oleh kemampuan kita. Mungkin juga kalau sekolah ibaratnya ya cukup dengan S3 ya, sampai profesor udah tidak ada sekolah lagi. Itu kan terbatas. Gitu. Dan itu pun hanya sangat jarang gitu. Rata-rata mungkin kalau SD bisa saat semuanya, kalau sekarang sampai tingkat-tingkat sekolah yang lain. Artinya dalam pencarian ilmu itu secara dohir terbatas. Tapi posisi ilmu ini sangat penting agar minimal kewajiban kita dalam syariat, misalkan ilmu sholat, kita mengetahui daripada niat sampai salam, kita tahu ilmunya. Juga ilmu zakat, mungkin ilmu haji secara syariat, gitu kan. Ilmu apa saja. Ada juga dalam dunia pendidikan kan, ilmu sosial, ilmu manajemen, ilmu-ilmu yang lain, ilmu dohir. Selama kita jadi pedagang ya kita cari ilmu berdagang, ilmu berbisnis. Kita sebagai petani ya cari ilmu petani. Dan hal-hal itu saja. Itu hanya kewajiban sebagian, tidak seluruhnya. Tetapi ilmu batin ini wajib bagi siapa saja yang mau menginginkannya. Yang pasti sudah mayasya, yang pasti sudah kehendak Allah. Karena tidak semua orang dikehendakinya, tidak semua orang
Kalau di ikhwan aja, tidak semua orang menjadi ikhwan pengersaabah. Itu pun sudah pilihan. Artinya siapa saja yang mendapatkan ilmu ini adalah anugerah yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Talimut Talim dijelaskan ada syair yang diucapkan. Ta'allam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah bi buhuril fawaidi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu mardudatun la tuqbalu. Jadi orang yang tidak punya ilmu mengamalkan tanpa ilmu itu tertolak, tidak akan diterima gitu. Apalagi ilmu batin, ilmu dohir aja, misalkan ilmu kedokteran, kita belajar ilmu kedokteran ini hanya dari buku. Setelah dari buku kita belajar, kita praktek. Pasti itu tidak akan ada yang berobat. Karena nanti pasti akan ditanya lisensinya siapa, gurunya siapa, kalau dosen-dosen siapa. Kalau kuliah keluaran dari mana gitu kan. Kalau tabib tradisional ya ada gurunya gitu. Pasti itu ditanya. Dan pasti akan salah nanti prakteknya. Kadang dalam praktek pasti akan ada hal yang sesuatu yang dirahasiakan oleh seorang guru atau dosen atau siapapun yang bertanggung jawab di dalam ilmu tersebut. Gitu. Tapi ketika memang ada guru, ada dosen ataupun ada lisensi sertifikat yang bertanggung jawab, maka di situ ada yang bertanggung jawab, ada ahli lah yang bertanggung jawab. Karena Allah sendiri berfirman dalam firman-Nya kan, walau ilmi bil qisti di situ. Artinya orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Qaimam bil qisti tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi menjadi saksi. Saksi yang pertama Allah, saksi yang kedua malaikat, dan yang saksi yang ketiga adalah ahli ilmu. Kalau di sini kita ahli ilmu siapa ya? Pengusaha sendiri. Kalau kita semua hanya penyampai, menyampaikan apa yang sudah pengusaha sampaikan, kita sampaikan ulang, sampaikan kembali. Gitu. Artinya orang yang mengulang, orang yang belajar dengan pengusaha menyampaikan ilmunya. Yang pasti ahli ilmu ini ya pengusaha sendiri. Al-alim, al-alamah, as-sufi, al-faqih, al-arif billah. Itu pengusaha udah luar biasa. Jadi barang dalam hal ini aja kitab yang lain, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang keutamaan ilmu gitu. Barang siapa yang duduk aja hadir di majlis ilmu itu pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya gitu ya. Apalagi ibaratnya seorang ahli ilmunya yang sudah ma'rifat. Seorang ahli ilmunya bukan hanya ilmu syariat, bukan hanya ilmu dohir saja. Sudah lahir batin ilmunya. Gitu. Itu sudah sangat luar biasa sudah pastinya. Berkelimpahannya dunia akhirat. Kita belajar ilmu secara syariat saja sudah pahalanya kan sudah banyak. Apalagi kita seorang ikhwan yang sudah dipelajari kita dengan ilmu torekatnya, ilmu hakikatnya, sampai dengan ilmu ma'rifatnya. Maka itu sudah sempurna. Gitu. Jadi kita suruh belajar. Belajar apa? Ya belajar apa saja yang menjadi kewajiban kita. Belajar apa saja yang menjadi kebutuhan kita, kehidupan di dunia ini, sampai dengan kehidupan di akhirat. Karena ilmu ini akan menjadi hiasan. Fainal ilma zainun. Bagi siapa? Bagi ahlinya. Bagi orang yang berilmu. Orang pada senang dengar nasihatnya. Senang menjadi solusi kehidupan
yang menjadi kesusahan banyak orang, itu pasti senang. Seperti kita kepada penguasa Abah, itu senang kan? Karena penguasa Abah menjadi solusi kehidupan buat kita semua. Senang. Dan menjadi keutamaan wapadlun, itu sangat utama. Tadi sudah duduknya saja, menatap orang yang berilmu, kita sudah dapat keutamaan. Apalagi kita belajarnya, apalagi kita menjadi ahlinya. Itu menjadi apa keutamaan buat kita sendiri. Wa'unwanun nikuli mahamidi, dan menjadi alamat kebaikan. Seperti dalam Imam Ghazali aja, nama aslinya kan bukan itu, tapi disebut ada Imam Ghazali aja, itu kan nama buyutnya, nama keturunannya gitu. Nah begitu pula kita menjadi orang yang berilmu pada sekarang ini akan disebut-sebut sampai keturunan kita pun akan disebut gitu. Sesuai dengan gelar yang apakah itu dari keturunan kita, apakah itu dari guru kita. Misalkan penguasa Abah diberi gelar Saifullah Maslul gitu kan. Itu kan disebut-sebut sampai penguasa Abah mendirikan universitas dengan nama tersebut. Sama itu kan, Universitas Saifullah Maslul. Artinya menjadi alamat kebaikan, menjadi contoh teladan. Jadi orang berilmu di sini kedudukannya sebelum kita beramal, ya, tolak ukurnya ilmu. Talqin juga itu kan menjadi ilmu dasar, ilmu batin kita menjadi dasar. Karena kalau memang tidak ditalkin, kita mengamalkan torekat ini, apalagi sampai mengamalkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita menggali ilmu torekat ini, ya percuma. Artinya percuma ini tidak terdaftar lah bahasanya. Gitu. Kalau kita kuliah, kita masuk aja tanpa pendaftaran, gitu kan. Akhirnya kita minta ujian, nanti kan pas dilihat pendaftarannya tidak ada, seperti itu. Kita pun mempelajari ilmu torekat kan bisa saja dari buku-buku kan, dari video-video. Tapi kalau memang tidak ditalkin, tidak mengamalkan, tidak syubah, tidak ada talaki jasmani, itu kurang bermanfaat, tertolak ya. Artinya lisensinya tertolak. Karena memang butuh karena ilmu ini diperlukan sanad yang jelas gitu. Sanad sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tadi hadis tadi ada hadis yang sudah saya sebutkan, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Secara lahiriah atau secara syariat terjemahan ini, tutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu kita sudah tahu. Tetapi paham torekot, paham pangsaabah, paham supi, ini tutlah ilmu dari seorang syekh mursyid kepada Allah. Al-Mahdi itu adalah seorang syekh mursyid. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW Al-Mahdi. Sampai ke Al-Hadi. Al-Hadi itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahamnya akan berbeda, lebih dalam. Kalau dohiriyah ya pasti orang menuntut ilmu itu dari buayan, dari kecil sampai ke liang lahat, sampai meninggal. Tetapi kalau Syekh Mursyid memahaminya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang bagaimana kita menuntut ilmu. Mungkin itu saja sekedarnya dari saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gufronaka rabbana wa ikal masir. Alfu minkum. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.